Kalian pernah pacaran beda agama gak sih? Pernah dan masih. Oh iya? Ya dok, aku ngerti sih. Kayak kita nggak bisa milih mau jatuh cinta sama siapa gitu. Betul. Kalau misalnya kamu ketemu lagi nih, jodoh lagi nih, sama nih, udah ganteng, kaya, sudah semua nih sesuai nih speknya nih. Baik, Pokoknya ya. speknya baik, Iya, betul. ganteng, tinggi, Gas kaya, terus. beda agama. Allahu Akbar. Aku sih pernah ngomongin orang kafir ya. Pernah. Iya dok. Pernah. Secara personal. Jangan panggil dokter kafir. Yasmin minta nikah gimana? Oke. Kalau Yasmin minta nikah. Gini. Yang mana timnya? Angkat tangan. Ini film terbaru Jangan Panggil Mama Kafir. Tapi di antara kalian pernah nggak ada yang dipanggil kafir? Allahu Akbar dok. Nggak, pernah Baru nggak? mulai. Gio pernah nggak sih dipanggil kafir? Dipanggil kafir enggak sih? Nggak pernah. Untung enggak sih. Enggak pernah. Michelle Muslim ya. Misalnya muslim. Apa ya? Asing gitu ya. Kayak ada orang memanggil Iya. itu tuh asing sebenarnya. Nggak enak tau. Kayaknya di zaman sekarang kata-kata itu mungkin ya di apalagi di Jakarta ya, setahu aku di perkumpulan kita itu nggak ada ya? jauh banget kata-kata itu dari kita sih. Oh iya ya. Justru Lebih, malah lebih ya. ke horor gitu kayak. Iya. Ya kan karena ada ini kan. Tapi maksudnya kayak gini ya. Karena aku sih pernah ngomongin orang kafir ya. Pernah. Iya, dok. Pernah. Secara personal. Jangan panggil dokter kafir. Pernah. Di TV, di apa namanya, forum-forum juga pernah gitu kan. Itu rasanya sakit loh. Rasanya itu nggak enak loh. Padahal, kan memang iya kan. Ya, pada waktu itu memang non-muslim Iya, kan. Memang benar, iya. benar, Tapi rasanya itu kayak sakit gitu kan. Kayak rasanya Ya, tuh nggak enak. Iya, kenapa disebut gitu kayak aku dok, jomblo gitu, kayak nggak enak gitu. Kayak enggak. Karena gitu, kayak, konotasinya. nggak enak gitu. Sama kayak 10 tahun yang lalu, waktu aku dipanggil Cina. Cina. Itu tuh rasanya sakit banget hati. Tapi kalau kayak sekarang, kita kan Cina, biasa aja. Iya. Dok. Malah Betul. banyak yang pengen jadi cindok. Karena konotasi ya. Konotasi ya. Ini film terbaru. Film terbaru dok. Film terbaru. Jangan panggil mama kafir. Bagi mamanya, Sebagai mama. saya papanya. Sebagai papa. Sebagai Jadi sudah resmi nih kalian. Resmi dalam apa nih? Dalam role and action resmi. Katanya baru jadian. Enggak. Oh, di judul tersebut Di menit betul. berapa itu? Jadiannya ingat nggak? Di film di menit berapa kita? Tiba-tiba menikah aja kan kita di situ. Ingatnya scene 12. Scene 12. Scene 12. Tapi enggak pacaran. No, Enggak. we are friends, good friends. Oke, kita mau ngomongin ini ya. Karena ini isu sosial yang sangat sering banget lah terjadi ya. Kalian pernah pacaran beda agama gak sih? Michelle dulu apa gue dulu nih? Gas. Oke. Pernah dan masih. Oh iya? Kamu apa sekarang? Apanya apa sekarang? Agamanya? Aku Kristen. Aku nggak maksudnya pernah dan masih pernah berpacaran sama yang Muslim. Hmm? Dan sekarang masih berpacaran sama yang Muslim. Oh, pacar kamu Muslim sekarang? Oh, menarik nih ya. Kalau di film kamu sebagai? Dulu gagal sama Muslim, ya kan? Ya, makanya dikasih tahu keluarga. Ya kamu ngapain pacaran sama beda agama, gini, nggak bisa. Iya sih, bener juga. Pacaran sama yang seagama, yang sama-sama Kristen. Gak cocok, dok. Sumpah, gak cocok. Satu gereja, gak cocok. Padahal satu gereja loh. Gak cocok. Balikan sama yang Muslim lagi. Emang batu, dok, kadang-kadang. Ya dok, aku ngerti sih. Kayak kita nggak bisa milih mau jatuh cinta sama siapa gitu. Betul. Karena soalnya cinta itu kayaknya nggak bisa memisahkan gitu loh antara harus cinta yang sama seagama, ini beda agama, jadi sometimes itu muncul gitu aja. Tapi menderita nggak? Menderita. Jujur deh. Jujur Pacar kamu nggak bisa maklumin deh pokoknya kalau nonton ini. gini, menurut aku sih menderita sih enggak. Sambil pegang hidung tapi dia. Menderita sih enggak. Cuman bingung ini mau ke arahnya dibawa kemana pastinya. Pastilah. Apalagi semakin kita bertambah usia kan, sebagai laki-laki aku harus mengambil putusan. Ya, menjadi leader lah dalam sebuah relationship. Ya itu, jadi agak bingung kayak, aduh ini gimana ya? Work out nggak ya? Oke. Kalau Michelle pernah? Langganan dok.
Langganan, setia. Kamu muslim kan? Kamu jadi pasangannya, pacarnya dapetnya non-muslim semua. Habis gimana dok? Seperti yang aku bilang tadi, kita tidak bisa memilih kepada siapa kita jatuh cinta. Semua, kata-kata pacar kamu kayak gitu semua, mantan. Mantan. Kamu doyannya memang kayak nggak doyan yang celana cingkrang, agak janggutan sedikit. Enggak sih dok, rata-rata menemukan kayak tiba-tiba ngomongnya lebih klop. Terus kayak mereka tuh sangat menjaga aku dan agamaku malahan yang kayak, udah sholat belum? Kamu sholat dulu Gih, nanti aku nanti lanjut telepon lagi. Isa dulu nanti kamu ketiduran gitu. Masih gitu ya, Sel? Oh iya? Mana gak baper, saya juga digituin baper. Iya. Terus kayak bulan puasa ikutan puasa. Kalau misalnya seharian kegiatan sama aku ya. Kayak Itu sebelum dapat atau sebelum pacaran atau setelah pacaran? Setelah pacaran dok, Setelah bahkan pacaran. udah bertahun-tahun kayak gitu. Terus kayak tarawih aku sholat, sampai selesai aja bebas mau ngaji dulu kayak atau apa ditungguin. Bahkan nggak ditinggal yang kayak aku udah selesai ya jemput lagi, enggak, yang kayak ditungguin aja di depan ngapain kayak dia ngapain. Aku alhamdulillah menemukannya yang kayak gitu-gitu, jadi aku nggak ngerasa kayak ini adalah sebuah pemisah ya buat kasih sayang aku ke dia. Karena justru malah dia buat aku menjadi aku yang kayak aku sekarang, kayak aku Masa sayang sih? agamaku. Menderita nggak? Aku tidak tahu itu akan membuat aku menderita sampai ujungnya Menderita. menderita. Bercanda. Oke, kita diskusi ya. Sampai Karena ini dimentokin ternyata menderita. kita diskusi ya, karena ini kita tiga-tiganya loh. Mm-mm. Aku juga sama loh. Jadi kita coba diskusi ya. Cuma bedanya beda masa. Kalau kamu kan mantan, kalau dia pacaran. Nah, Kalau aku kan sudah menikah. ya. Sorry, menikah berbeda. Iya, dulu aku Katolik, Oke. istriku Buddha. Oke. Terus kami menikah, istriku pindah ke Katolik. Karena pernikahan pindah ke Katolik. Setelah seiring berjalannya waktu, aku memilih untuk mualaf. Mhm. Sebelum aku mengumumkan semuanya ke media, aku ngomong dengan dia, minta izin dengan dia. Dan dia bilang, ya karena dia pindah Katolik karena pernikahan, dia bilang, dan kamu sudah memilih agama Islam, dia bilang, Ya. kayak gimana kalau misalnya aku juga balik ke Buddha, dia bilang, karena hatinya memang ada di sana. Dan bagi aku sih, ya it's okay ya. It's okay. It's okay. Dan kita jalanin, sekarang aku Islam, istri Buddha, anak-anak Katolik. Multiverse. Iya. Kita kompleks diskusi ya. Iya. Kita diskusi. Kayak ini, Iya, iya. karena ini beda fase ya. Beda fase. Ada pemikiran-pemikiran bahwa bisa nggak sih di negara kita. Terus nanti bilang aja bisa. Terus gimana? Kita dalam satu atap. Kita pasti ingin mengajarkan anak kita ajaran tertentu. Pengen ke gereja bersama. Yang satunya pengen sholat bersama. Dan yang ada kita otomatis dong. Apalagi saya tipe orang yang sangat open. Ayo boleh let's go. Kita lakukan itu, lakukan ini. Natal bersama. Idul Fitri kita rayakan bersama. Namun anak ini gimana? Iya, pasti bingung gitu ya. Pasti bingung. Kitanya boleh ya beda ya. Kitanya Anaknya iya. kayak gimana? Anaknya gimana? Oke. I think, dan itu kan menurut saya pembentukan yang sangat penting untuk seorang anak. Untuk sebuah fondasi rumah nih. Kalau cakar ayamnya belum kuat, bentuknya bisa bagus. Oke. Tapi goyang dikit, runtuh. Boleh nggak saya tanya kayak gini? Kalau misalnya nih ya, kalian punya jodoh ya, lebih lanjut ya. Ya. Kamu pengennya kamu yang pindah atau dia yang pindah? Wow, that's a good question. Oke. Gini, aku tidak mempermasalahkan soal pindah agama. Mau aku pindah agama, mau pasangan aku pindah agama, asal. Seperti di film Jangan Panggil Mama Kafir. Harus bukan karena kemenangan, tapi karena, apa sih? Hidayah. Hidayah, panggilan dari hati. Jadi ngapain kita, kalau buat aku ya, aku pindah agama, tapi memang nggak dari hati. Berarti aku cuma melakukan, contoh nih, aku melakukan hanya buat Michelle. Aku pindah buat Michelle. Karena aku nggak takut kehilangan Michelle, karena aku udah nyaman sama Michelle. Nanti ketika itu sudah terbiasa, Iya. tapi di rumah aku nggak melakukan dan aku tidak menjadi imam yang baik untuk Michelle, aku merusak Michelle. Aku merusak diri aku. Aku merusak, ya, aturan Islam, itu it's not good. Kalau memang aku mau masuk Islam, aku harus benar-benar emang ingin dan mau benar-benar serius belajar.
Oke. Dan sama sebaliknya, menurut aku ya. Alasannya karena agama itu sendiri atau karena Islam itu sendiri ya? Soalnya nanti kalau karena Michelle nih, nanti kalau Michelle-nya ada apa-apa, misalnya bercerai misalnya, atau Michelle-nya meninggal atau apa, kan balik lagi gitu kan. Iya. Alasannya karena Terus orang. aku deket sama cewek Buddha, Pindah lagi. Buddha lagi. Ngerti nggak? Jadi menurut aku it's not good. Iya, aku setuju sih. Cinta itu kan terakumulasi, Dok. Oke, kalau Michelle nih, kalau Michelle nih, mungkin nggak kalau misalnya kamu ketemu lagi nih, jodoh lagi nih, sama nih, udah ganteng, kaya, sudah semua nih sesuai nih speknya nih. Baik, Pokoknya ya. speknya baik, Iya, tuh. ganteng, tinggi, Gas kaya, terus. beda agama. Allahu Akbar. Aku, Dok. Kamu yang pindah atau dia yang pindah? Nggak usah ada yang pindah. Gak bisa, di Indonesia belum bisa kan? Belum bisa kan? Belum bisa, Bu. Kaya kan? Ya, kaya kan suaminya. Bayarin kita nikah dulu. Iya kan? Kaya itu penting sih, Dok. Iya. Tapi kalau aku pribadi, aku akan sedikit merasa kesepian. Karena ternyata pacaran beda agama, ditemenin pun aku ibadah atau apa, tetap ada yang kosong gitu loh, Dok. Kayak, tetap ya nggak sholat id bareng. Mau lagi, kayak sifatnya manusia lah. Kayak kurang terus, udah dapat mau lagi, udah dapat mau apa lagi, kurang gitu loh, Dok. Nah, untuk aku yang rada-rada egois, aku pikir akan lebih baik ke depannya tidak mengambil resiko sama sekali. Pokoknya resikonya dinolin, jadi kayak oke, cari yang muslim, ganteng, pintar, kaya raya, yang baik, royal dan loyal. Ya, yang sayang sama bunda aku, sayang anjing-anjing aku. Aduh, Support banyak. kerjaan kamu? Yang support kerjaan aku, yang kasih aku kerjaan, yang aku mau apa aja diturutin. Mantap. Yang harus sudah selesai sama dirinya sendiri. Betul. Dan Ya. jangan suami orang. Menurut aku tuh Iya, penting. jangan dong. Menurut aku tuh penting yang tadi kamu bilang. Harus sudah Harus selesai sudah sama selesai diri. sama dirinya. Mana ada susah lah umur kayak dia cari yang seumuran, kecuali Dok, cari yang makanya 40-an. Iya, jangan, Dok. Tapi Makanya doa ada dong. loh yang seumuran. Aku yakin ada pasti, Dok. Ada ya? Iya, pasti. Oke, saya Pasti doakan. Allah. Heeh. Pokoknya apa kata Allah aja deh, kalau aku sekarang kayak pasti dapet. Yakin aja, Dok, dari dalam hati. Oke. Aku suka gitu kok. Aku dulu pernah pacaran sebelum dengan istriku. Dulu pernah pacaran dulu. Sudah hampir mau nikah, udah 2 tahun pacaran. Pokoknya deket banget sudah mau nikah gitu. Aku aku Katolik, dia Kristen Protestan. Oke. Jadi beda tipis. Oke. Bayangin ini sama Tuhannya, beda gerejanya doang nih. Tapi nggak nyaman banget, ribut. Dia minta aku pindah agama kayak gitu lah ya. Dan aku sadar satu hal, bahwa agama itu ternyata hal yang sangat prinsip dalam hidup kita. Prinsip banget dalam hidup kita, sehingga kayak untuk pindah itu nggak seperti cuma balikin kertas. Tuh. Sebenarnya ya, Dok, tapi masing-masing orang ya. Walaupun kita cinta banget dengan orang itu ya. Walaupun cinta banget. Kalau kalian kayak gimana sih? Walaupun cinta banget. Setuju sih. Gini ya. Gio, kalau kamu mau cinta banget dengan aku, kalau kamu sayang banget dengan aku, atau kalau kamu sayang banget dengan anakku, oke, pindah ya. Aku akan bilang enggak sih. Kembali lagi, karena aku belum dipanggil. Aku tidak terpanggil. My home is this religion, agama yang aku punya, yang aku dilahirkan sampai saat ini. Tapi ya tidak pernah tahu, banyak kok orang-orang yang pindah agama. Tapi itu kan saya harap pindah agama itu benar-benar panggilan. Dipanggil. Ada calling. Bukan hanya atas because of love. Because ya aku nggak tahu, aku belum pernah masuk ke fase stage pernikahan ya. Punya anak dan semua. Rasa getar-getar butterfly di saat pendekatan, pacaran, in love. Itu akan mengikis lama-lama. Tapi yang punya home. Nah, untuk membentuk home ini kan banyak faktornya sih, Dok. Yang setahu pengetahuan saya. Jadi, berat banget sih buat itu sih. Kalau cuma hanya data karena cinta. Untuk Kalau switch. Michelle? Aku terlahirnya muslim, Dok. Aku juga gak mau tiba-tiba kayak calon suami aku terlahirnya apa di keluarganya, tiba-tiba karena aku gak mau lah, Dok. Kayak
duh aku mau menghilangkan persentase yang akan menjadi rasa sakit di kedepan-depan harinya sih dok kalau bisa. Karena Terus, aku rasa pernikahan aja udah sulit. Bener. Terus kalau kita ada lagi di belakangnya yang lebih sulit kayak seagama aja tuh tidak semudah itu kan dok. Belum lagi, apalagi di Indonesia ya, faktor keluarga kan. Aku menikah sama Michelle, ya aku harus secara nggak langsung menikah juga sama keluarganya, sama saudaranya, om tantenya. Bukan harus dekat ya, cuman ngerti nggak? Harus diterima dan kita membuka diri. Sama Michelle pun. Nah ini kalau dua keluarga dengan religion agama yang berbeda, pasti ada yang kecewa. Dan ini akan menjadi, nggak akan datang ke acara perayaan, acara tersebut. Anaknya ulang tahun nggak disupport, tidak datang, nggak ketemu kakek neneknya. Itu Kayak konflik tambahan itu konflik. Menurut saya konflik yang krusial banget sih. Oke, fun Kasian. fact-nya yang kita bicarakan ini, itu kental banget di Indonesia. Itu dia. Tapi sebenarnya kalau di Eropa, Santai bro. nggak biasa aja. Kita tuh di Indonesia itu kental banget culture dan agamanya. Bener. Nah ini ada film, menarik sih, aku tadi pagi nonton sih, makanya aku undang podcast sih. Mau tayang tanggal 16 ya? Tanggal 16 Oktober dok. Tentang apa nih filmnya Michelle? Tentang hubungan dua sejoli yang beda agama ternyata di sepanjang cerita. Akhirnya mereka memutuskan kalau cinta adalah pemenangnya. Mereka tetap bersama. Sampai akhirnya di awal pernikahan mereka ternyata ditinggal sama Fafat. Maria ditinggal sama Fafat seorang diri. Lalu Maria yang udah terlanjur berjanji, anak kita akan muslim. Ikut ayahnya. Oke, kamu Marianya nih. Maria, iya. Non-muslim, menikah dengan Gio. Menikah dengan Fafat, muslim. Fafat ini anaknya Ustadz. Ustazah. Oh, anaknya Ustazah. Kebetulan ayahnya Fafat sudah meninggal. Oke, dan masih tetap agama masing-masing. Masih dengan agama masing-masing. Punya anak, Punya anak. Fafatnya meninggal. Iya, Maria berjanji sama Fafat kalau anaknya akan muslim. Akan Oke. Dan akan dilahirkan, diajarkan muslim. Jadi Maria melanjutkan perjuangan menjadi single parent, membesarkan seorang anak yang beda agama dengan dirinya sendiri. Wah, Menjadi figur seorang ibu dan figur seorang ayah juga karena saya udah nggak ada kan ceritanya. oke. Gitu. Tantangannya orang tua. Tantangannya adalah keterbatasan ilmu agamanya, lalu juga di umur yang sangat muda, kehilangan suami, cinta, dan semua yang telah diperjuangkan, lalu membesarkan anak sendiri, dan menjadi ibu sendiri itu adalah tantangan sih dok. Ini yang mainnya yang anak kecil ini siapa sih? Aku lihat aktingnya keren banget loh sumpah. Umur berapa ya dia ya? Dia waktu syuting umur 4 tahun, namanya Buset. Humaira Zahra. Hebat sekali. Akrab banget temen dia dok. Di lokasi diajarin semua sama Michelle. Semalam aja pas PMR aku nanya kan, gimana? Beneran? Kamu diajarin sama, manggilnya mama gitu, di lokasi. Iya aku sayang banget sama mama yang ngajarin aku ini, ngajarin itu. Oh dipanggil mama beneran? Pas premier, mah, nanti ingetin aku bilang halo selamat pagi apa selamat sore ya mah? Pokoknya mama ngomong apa aku ikutin. Iya nak, seperti biasa nak. Kamu tenang aja. Mah aku takut ini sore apa pagi ya mah? Mah tolongin aku. Ini sore nak, tenang aja ada mama. Oke mah. Pokoknya mama tuh ke kuping aku ya ngomongnya. Iya nak, iya. Karena aku kita udah berlatih dok. Humaira itu sangat penting, dia tuh core-nya di sini. Iya. Karena judul Jangan Panggil Mama Kafir itu tagline yang diucapkan sama anaknya yang melindungi ibunya dari orang-orang. Dia sedang konfrontasi orang-orang yang kayak, kenapa bilangin mama aku kafir? Jangan panggil mama kafir. Itu artinya. Jadi aku rasa dibandingkan acting aku yang lebih penting tuh actingnya dia harus jadi dulu. Yang aku lakukan pertama-tama bonding, merasakan kalau ya dia adalah benar-benar anak aku dan aku adalah ibunya yang kayak dia harus ketergantungan dulu sama aku. Jadi itu yang aku rawat sampai akhirnya kita latihan untuk teknisnya sendiri. Jadi namanya masih 4 tahun, Humaira waktu itu baca juga masih sulit. Otomatis ibunya yang selalu bantu hafalin. Nah giliran aku sebagai mamanya di set
hafalin juga dialognya dia, otomatis hafalin sekaligus bantu untuk acting dan mimikingnya dia. Jadi kalau kita sudah master, udah berlatih master, sebelum kita sampai set, aku udah latihan dulu sebelum pas kita make up, udah latihan sampai set, kita dilatih lagi, lalu pas untuk CU dan covernya Humaira sendiri, aku ada di samping kamera supaya dia bisa niruin semuanya dari dialognya. Oh, kamu juga yang ngajarin jadi ya? Karena nggak akan masuk dok kalau misalnya ngajarin Astrada atau apa. Karena yang lebih dekat kan aku. Dia akan lebih nyaman melihat semua wajah aku, gerak-gerik aku. Tapi kalau ngelihat orang kan dia pemalu. Dia nggak mungkin kayak ngelihat orang gitu. Nah kalau lihat aku dia udah sangat terbiasa. Jadi dia untuk niruin suara, niruin gerak semuanya dia udah lebih nyaman. Nah jadi aku yang kayak di samping kamera pastinya yang kayak sambil ngafalin dialognya dia kayak, Mama, kalau Mama itu coklatnya, kuenya beda sama aku, tapi rasanya sama. Gitu dok. Sini gitu sih dok. Ah, kamu merangkap sutradara juga ya? Harusnya double job ini. Harusnya double job ya? Double job itu. Harusnya double job, tapi ini menyenangkan, aku happy. Karena aku ngerasa kayak, wah aku melahirkan sebuah produk kayak Dr. Richard ya. Kamu suka Melahirkan anak? sebuah Athena ya. Kamu suka anak? Aku tidak berpikir aku suka anak kecil. Sampai? Aku tidak berpikir aku akan menikah suatu hari nanti, atau aku tidak berpikir aku akan punya anak suatu hari nanti. Oh, ya? Sampai akhirnya aku ada di judul ini. Yang aku pikir kayak, kenapa ada seorang wanita yang kita dalam kondisi prima, baik, cantik, yang kayak sempurna, alhamdulillah tiba-tiba memutuskan untuk punya anak yang kayak nanti kakinya membesar, tubuh Lebar kita sih. menggendut, terus banyak genetik-genetik lain yang kayak sumsum kita disedot sama anaknya. Katanya gitu ya? Emang ya? Iya dok, iya. Kalau kita hamil itu gitu katanya. Sumsumnya disedot sama anaknya. Maksudnya bukan, maksudnya kayak kalau kolagennya atau apa gitu ya dok Jadi ya? kamu takut ya? Bukan aku takut, tapi aku rasa kayak, wah itu adalah komitmen yang cukup berat yang harus kita ambil. Jadi kita benar-benar harus siap secara prima, kita harus selesai sama cita-cita dan semua ambisi kita, baru kita punya anak. Kalau buat aku ya, supaya aku selesai dulu sama diri aku. Nah tiba-tiba kayak, hah? Biar anak aku makan dulu, akunya nanti nggak apa-apa. Yang penting anakku sehat walafiat, aku sakit nggak apa-apa. Kan ibu tuh gitu ya dok. Kayak tularin aja nak sakitnya ke ibu, biar ibu yang sakit, kamu cepat sembuh gitu kan dok. Sampai akhirnya lahir di film ini. Oh gitu ya. Ternyata yang bunda aku lakukan selama ini, sangat besar ya. Apalagi saat itu bunda punya aku di umur yang sangat muda. Kayak, hah? Pas aku lagi nongkrong-nongkrong, bunda aku udah punya aku yang kayak nganterin aku les balet, sekolah kayak dari pagi sampai malam hidupnya cuma aku loh. Kayak pagi bangunin aku, anterin aku ke TK, aku les balet, aku ngaji, terus aku les apa lagi, baru makan malam nyiapin semuanya segala macem. Terus belum lagi ada adik aku nanti kemudiannya setelah 3 tahun kemudian ada adik aku. Hidupnya 24 jam buat anaknya. Menurutku kayak, wah ibu tuh luar biasa banget ya. Aku langsung yang kayak, aku gak mau durhaka lagi. Gak mau bilang, gak mau kayak gitu. Kayak, udahlah mom, aku udah gak kayak gitu lagi, aku udah yang kayak, udah mulai di sini nih kayak mau melawan kayak, udah kayak, aku gak mau kualat, nanti anak aku gitu lagi, nak kamu udah check-in belum pesawatnya, udah ini kayak, gak mau jawab. Oke, berarti di film ini sudah paling nggak tuh ada 2 pelajaran ya. Betul. Yang pertama tentang perbedaan agama. Membesarkan anak beda agama, yang kedua bagaimana Michelle belajar menjadi seorang ibu ya. Test drive. Tuh, test drive. Bener. Tapi Gionya di situ memang meninggal muda. Meninggal. Karena sebuah tragedi yang terjadi lah. Meninggal muda dan anaknya dibesarkan oleh Maria di situ. Oke, tapi aktingnya luar biasa banget. Apa sih yang paling haru di sana, Michelle? Yang paling haru sebenarnya. Karena saya melihat kamu banyak banget menangis di film itu. Ya dok. Yang paling haru sebenarnya di saat perjuangan cintanya kita, yang udah saat kita perjuangkan sampai kita nekat nikah beda agama. Lalu akhirnya kita punya anak yang dimana kayak, wah ternyata ada finish ya. Kita akhirnya happy ending ya. Kayak orang-orang berpikir kayak kita nikah, kita happy ending, punya anak bahagia, rumah yang nyaman. Tapi justru malah itu awal dari semua perjuangan itu.
Itu awal peperangannya gitu loh dok. Kayak langsung ditaruh di medan perang tanpa ada persiapan apa-apa. Kayak ditinggal sama suami sendiri, yang orang yang paling aku cintai. Aku juga punya anak mungkin karena suaminya Fafat. Aku mau nikah, beda agama lagi. Yang kayak semuanya aku tentang demi cinta. Terus tiba-tiba aku ditinggal. Udah punya anak, Itu sih yang paling ada haru. masalah lagi. Udah punya anak, ada masalahnya lagi. Itu paling haru sih. Ternyata hidup itu adalah tentang perjuangan ya. Kalau nggak mau berjuang ya nggak usah hidup gitu. Ampun deh. Gio ada ketakutan nggak setelah ada film ini untuk masalah personal kamu pribadi? Kamu ada ketakutan nggak? Pasti ya. Jadi terbukalah beberapa pemikiran-pemikiran baru tentang what could happen. Seperti itu. Tapi ya, so far sih aku masih itu cukup, ya meyakini bahwa oke, aku sekarang udah kayak gimana ya dok? Udah di fase yang ya udahlah kalau memang harus sama dia oke, jalanin. Tapi kalau nggak cocok dan nggak bisa, nggak apa-apa, udah. Aku jadi lebih kurang menggunakan apa ya, hati ya mungkin, lebih ke logika. Tetap pakai hati tapi yang ya udahlah gitu. Karena emang masa lalu aku juga sempat yang aku juga bener-bener yang udah kecewa banget, mengecewakan orang, dikecewain. Jadi kayak ya udahlah. Sekarang whatever will be. Ya Oke. tetap sedih kalau nggak akan jadi, but whatever will be. Tadi pagi aku ngobrol dengan istriku tentang film ini. Terus istriku bilang apa? Dia bilang, kadang tuh manusia katanya sibuk mendengarkan omongan orang lain ya katanya. Kadang-kadang kita tuh jadi manusia sibuk banget membahagiakan orang lain katanya. Sebenarnya konflik film ini aku percaya sih. Sebenarnya yang dibahagiakan itu adalah omongan orang lain. Yeah. Atau yang dibahagiakan itu adalah sekelompok orang lain di luar dari si ibu dan si anaknya sendiri sebenarnya. Bener nggak Michelle? Iya sih dok. That's true ya. Iya. Iya, Iya sih. bener sih. Iya kan? Setuju ya. Jadi kadang-kadang kalau aku ya, aku di fase yang berbeda. Kalau dulu waktu pacaran aku kan beda agama ya. Dan itu tuh menderita deh aku. Kalau di sekarang, aku dengan istriku beda agama, dengan anak-anak beda agama. Tapi kami sangat bahagia. Bahkan aku support anakku, kadang-kadang nganterin mereka ke gereja kalau hari Minggu. Mereka juga support aku. Aku juga, istriku bilang aku mau pergi ke wihara. Pergi, aku bilang. Misalnya aku bilang aku ada kegiatan dengan Habib atau apa ya. Istriku bilang ya silakan. Yang ribet tuh sebenarnya orang di sekitar kita. Iya, setuju. Netizen apalagi yang mulutnya itu ngomong kalau di komentar kayak gitu punya. Yang ribet itu mereka lagi. Dan kadang-kadang yang bikin ribet kita itu adalah kita berusaha membahagiakan mereka. Ya kayak gini ya. Maria dengan anaknya sebenarnya kan fine-fine aja. Fine-fine aja. Kalau diceritanya ya, Maria yang berusaha ngajarin sholat, berusaha ngajarin ngaji, ya kan? Bahagia dong. Gak apa-apa kok kan dok, gak apa-apa aja. Aku sebenarnya agak bingung sih, karena gini, ada dua hal sih, dok, yang aku pikir. Yang pertama tuh kalau di Indonesia memang benar, mungkin kita terlalu mau membahagiakan orang. Sedangkan kalau di luar kayak di Eropa, mereka tuh ya udah hidup sendiri-sendiri, ya kan? Contoh aku sama Michelle, kita pasangan suami istri, agamanya berbeda, that's okay. Punya anaknya nggak mau punya agama, nggak mau ke gereja, nggak mau sholat. Nggak peduli orang. Ya udah, pokoknya umur 16 tahun, 17 tahun lu keluar dari rumah, cari uang sendiri, kerja sendiri. Ya, kalau lo sampai ribut di sekolah, ya tanggung jawab sendiri. Karena ya udah, saya cuma nama Michelle. Jadi memang mungkin sudah dari awal sudah menang dulu nih mereka, karena sudah tidak ada involvement dari beberapa sektor gitu. Tapi kalau di Indonesia dari awal tuh udah ini belum lagi jadi public figure, di mana itu komentar udah pasti nggak jauh dari perbedaan agama, nggak jauh dari mau dibawa kemana, temboknya tinggi banget, ya kan? Bisa runtuh nggak tuh tembok? Untungnya aku cuek, aku kayak ya udah nggak peduli sih sebenarnya. Cuman terkadang itu pasti akan menghantui banyak orang. Iya ya, enggak ya, iya ya gitu. Apalagi teman-teman yang kayak, kok nggak ditanya-tanyain, Mbak beneran nggak apa-apa? Ya kan kadang memang betul. lingkungan sih dok. Lingkungan Yang berisik, yang terlalu ramai gitu, yang kayak, berisik sekali kalian, kita Iya. santai kok, Bener. kayak kepo banget dah gitu.
Betul. Tapi kadang-kadang kan kalau Gino kan mungkin nggak apa-apa ya, santai ya. Mungkin pasangan juga santai. Tapi kan belum tentu mertua santai. Nah itu dia loh. Tuh. Iya lagi. Bisa aja dokter. Aduh dok. Mertua atau orang tua sendiri dong? Iya. Pasti dong, pasti. Kalau nggak kakak kita, kalau nggak adik kita. Kakek nenek. Kalau nggak kakek nenek. Pasti. Ada aja yang kagak santai. Pasti. Iya, Itu tuh. dia. Kadang tuh Kitanya santai, itu dia keluarga kita, keluarganya. Sometimes it's like that gitu. Dan banyak, ya karena aku nggak bisa menyalahkan mereka juga sih, karena mereka mau yang terbaik buat kita, pasti. Cuman terkadang itu dia terlalu banyak involvement, terlalu banyak tangan yang ikut bercampur, kolamnya jadi kotor dok, paham ya? Jadi banyak campur tangan, kita jadi nggak bisa jadi diri kita sendiri, kita jadi memuaskan, oke, kita ikutin kemauan ini. terus kalau dipaksain lo Gino nanti kayak misalnya lagi ngumpul-ngumpul tuh dibilangin gini. Ya tapi kan istrinya muslim, ini kita ada babi. Kalau gitu-gitu gimana ya? Makanya. Itu nggak enak loh pasti. Aku kalau punya istri terus Aku pasti tersinggung banget. tersinggung banget gitu. Terus Kayak, jadi nggak apa-apa makan aja gitu. Aku nggak makan kok. Ada iya, gitu-gitu ada bisikan-bisikan pasti. yang dari tante atau dari tetangga yang Karena kita Indo. sibuk membahagiakan orang lain. Itu Seperti kata istriku ya, tadi pagi. Kita tuh terlalu sibuk membahagiakan orang Kultur lain. kita dok, orang Indonesia terlalu sibuk membahagiakan orang lain biar nggak enak-enakan, sungkan-sungkanan. Itu. Menurut aku itu problem. Padahal yang paling penting kebahagiaan kita sendiri Yes, ya. itu prioritas. Tapi Menurut bagaimana Maria bisa struggle memperjuangkan endingnya kayak gimana jadi endingnya? Loh. Nggak boleh ya? Endingnya penuh perjuangan dok. Apalagi ini dari kisah nyata kan. Ini kisah nyata? Ini kisah nyata dok. Mhm. Kisah nyata yang benar-benar berjuang tuh ada. Dan ternyata pas riset memang Banyak. banyak ya ternyata. Banyak. Memang yang banyak orang bilang sih paling bagus memang seagama ya. Tapi bagaimana kenyataannya di tengah jalan, kecelakaannya banyak. Paling mudah. Tapi memang paling benar kalau bisa satu agama, Satu prinsip ya. satu prinsip itu lebih baik di awal lah. Enak lah, good. Kedepannya akan lebih lancar. Tapi nggak menjamin kalau yang satu agama pasti akan lebih baik daripada yang beda agama, kan begitu. Dok kan balik lagi, kita nggak bisa milih mau jatuh cinta sama siapa. Kan Gino? Iya betul. Gak bisa milih tuh. Dukung. Dukung Gak dong. bisa milih. Setuju banget. Kayaknya kurang, gitu. Betul. Iya. Jadi perjuangannya apa nih? Perjuangan Marianya di sana sampai ke pengadilan. Iya dok, karena ternyata di persimpangan jalan Maria dianggap tidak becus menjadi seorang ibu hanya karena Maria kurang baik atau terhitung gagal dalam mendidik agamanya. Oke. Sangat menarik ya isu Menarik. sosial yang sangat sering ya. Ini tayangnya kapan? 16 Oktober dok. 16 Oktober nanti. Ih, seru. Nonton dong. Siap. Harus. Ini isu sebenarnya isu yang kayak ipar adalah maut, isu-isu kayak gini punya isu-isu yang Dekat sekali sebenarnya dok. Tapi kayak orang Relate ya? pasti, Relate. ya nggak ada yang mau bicarain kan. dan ada pelajaran besar yang bisa dipetik ya sebenarnya. Dan menurut aku pelajaran yang terpenting Apa itu Kit? dari film ini, Dok, itu adalah bukan tentang berbahayanya perbedaan juga, tapi lebih kepada indahnya perbedaan. Karena toleransi di sini tuh sangat bisa tercapture ya di film ini, bahwa ketika ada toleransi, all the good things will come, gitu loh. Dan it happens gitu. The good things comes to Maria, gitu kan, at the end. Dan menurut aku, karena mereka tuh saling chill, mereka mereka sangat bertoleransi dok satu sama lain. Setelah melewati fase yang cukup gelap lah dalam alur ceritanya gitu. Oke. Kalau Michelle apa pelajaran yang paling penting yang kamu petik tuh? Kalau menurut aku pelajaran yang bisa aku petik adalah, oh aku udah bener nih, main aman aja deh gitu. Tuh. Iya. Apa itu Kenapa ya? maksud ya? Kan kalau misalnya orang kan beda-beda ya, ya. Kalau misalnya dari aku sendiri, aku ngejalanin menjadi ibu yang beda agama dengan anak sendiri tuh kayak berdarah-darah kayaknya. Karena aku harus mulai belajar. Kayak kita disuruh tiba-tiba kayak, iya kamu harus pasif bahasa ini ya, Mandarin ya. Hah? Tiba-tiba banget. Iya, besok ya harus pasif langsung gitu. Kayak menurutku, ini bukan resiko yang akan aku ambil sih.
Jadi kayak masing-masing yang bisa memaknai filmnya karena sangat inspiratif. Jadi kayak kalau buatku ini adalah kayak bentuk pelajaran yang kayak ini nih yang akan aku hadapi. Jadi kalau bisa Konfliknya. jangan. Kalau bisa Michelle Judith mau enak kan hidupnya santuy kan, mau chill, mau santai banget, mau enjoy life, oke main aman aja bos. Lebih bagus agama saja. Hmm. Oke, jadi bagi kalian semuanya yang pengen nonton filmnya nanti ada di mana? Di seluruh bioskop di Indonesia akan Tanggal tayang 16 Oktober. Mulai 16 nanti ya. Tanggal 16 Oktober nanti. Ini Gio nih, kalau Michelle sih sudah dapat pelajaran nih. Lu ini Apa tuh? Masih batu. masih pacaran nih. Betul. Ya, lihatlah ke depannya. Pacarmu artis juga kah? Yes. Pemain juga ya. Pemain film juga. Main film. Siapa nih kalau boleh saya tahu? Yasmin. Oh, Yasmin. Yasmin Napper. Oh, oke. Sudah 3 tahun pacaran. 3 tahun pacaran. Oke. Seru dok. Seru dok. Jadi abis film, abis syuting ini jadi ada keributan atau makin mesra nih? Enggak dong. Untungnya begini. Zaman sekarang udah nggak semakin jauh ya dari isu itu menurut aku ya. Anak-anak zaman sekarang lebih cuek ya. Apalagi di grup-grup aku, di circle kita itu lebih ya udahlah, lebih santai. Tapi ya menurut aku dia sangat santai untuk melihat ini semua. Ya udahlah, let's see what happens. Aku juga let's see what happens ya. Yang penting itu dia. Yang penting saya sebagai laki-laki harus punya prinsip dan for me ya fondasi itu penting untuk sebuah rumah tangga. Jadi apapun siapapun pasangan aku nantinya, fondasi aku harus kuat. Karena gini, mau itu di laki-laki, mau itu di Kristen, Islam apapun, menurut aku laki-laki itu akan tetap selalu menjadi imam. Imam esin memimpin sebuah rumah tangga. Karena memang udah bawaan dari sananya, sepintar apapun perempuan, sesmart apapun, sekaya apapun perempuan, akan membutuhkan laki-laki yang lebih dominan. Dominan dalam apa? Nggak harus berotot dan six pack, tapi dalam keyakinan dan mengambil keputusan dia, dalam gua mau ini. Nah, itu pasti ketika peran itu dipaksakan untuk perempuan yang memiliki, perempuan akan merasa ada yang hilang. Dan sama seperti laki-laki, kalau tidak dimasakin di rumah, tidak merasa dibutuhkan, ini gimana sih cara buka ini, aku nggak bisa banget. Oh harus gitu. Misalnya gitu. Meskipun itu tuh laki-laki tuh dikasih makan egonya dong, menurut aku ya. Oke. Oh aku ini baru tahu. Aku nanti pura-pura nggak bisa terus soalnya. Misalnya gitu. Karena kalau aku ya tiba-tiba Michelle jago gitu, gimana ya Bisa semua. bisa ini bisa itu. Ngerasa nggak dibutuhkan laki-laki ya? Kalau aku merasa kayak useless banget ya. Oh gitu. Iyalah. Laki-laki itu makhluk ego. Ego menurut aku. Jadi emang meskipun kita nggak bisa, kita kan bentar buka YouTube dulu. Sebentar, sabar sayang. Kamu sih beli itu. Jadi ini gak tahu tapi kita harus bisa gitu. Iya, karena pemimpin ya. Oke, aku pengen tutup sebenarnya cerita. Mungkin karena aku yang lebih dewasa lah ya di antara kita bertiga ya. Aku sih kebetulan baru mualaf ya. Tapi aku juga nggak terlalu fanatik sih. Bagiku itu manusia itu berpegangan pada agama untuk menjadi manusia yang lebih baik sih. Itu pada prinsipnya ya. Dan yang mana yang menurutku ajaran yang bisa membuat kamu jadi lebih baik, ya udah pegang itu. Aku berusaha lebih modern ya, maksudnya ya, lebih terbuka dan modern ya. Kalau memang Islam itu membuat kamu menjadi manusia yang lebih baik, why not? Ya dong. Kalau misalnya kamu ngerasa Kristen ke gereja dan membuat kamu manusia yang lebih baik, why not? begitu juga kita dengan berpasangan sih sebenarnya. Dengan berpasangan sih. Aku nggak mau, kalau aku nggak mau kunci sih. Aku nggak mau pindah agama. Aku nggak mau ini, aku nggak mau itu. One day kalau misalnya nih, Michelle Judith nih misalnya. misalnya aja. Mau ketemu pangeran yang, wah ini luar biasa loh. Speknya tuh luar biasa. Di atasnya lagi. Yang benar-benar dewasa banget. Bisa mengerti kamu baik banget, tampangnya Lee Min Ho gitu kan.
terus menjadikan kamu manusia yang jauh lebih baik daripada sekarang. Nggak usah, aku bejat aja Dok kayak gini. Aku udah yang kayak gini, bundaku udah hajar aku dari kecil, ngaji semuanya. Gak usah. Nggak usah ya? Nggak usah. Prinsip banget ternyata. Tapi kalau Gino pasti setuju dengan aku. Setuju. Setuju ya? Emang kita cowok. Asalkan gini, panggilan dari hati. Karena panggilan dari hati itu, di saat hati kita dipanggil, istri bisa kita lawan, suami bisa kita lawan. Bukan lawan dalam jelek ya, cuma maksudnya kita bisa kasih tahu what's really happening. Istri, anak, orang tua, menurut saya kita bisa. Ya gimana gue dipanggil sama someone yang unseen. Someone yang tidak melihat kita dipanggil. Saya tiba-tiba merasakan kenyamanan di something di agama yang memang kayaknya ini. Tapi kalau tidak, I will never do it. Jadi mau artis siapapun, Dua Lipa pun, meskipun yang gue ngefans nih ya, gitu loh. Gue nggak akan pernah meninggalkan agama saya kalau saya tidak dipanggil secara langsung. Titipan pertanyaan dari tim, bukan dari aku itu ya. Ini untuk memperjelas. Yasmin minta nikah gimana? Kalau Yasmin minta nikah bagaimana? Oke. Kalau Yasmin minta nikah, gini. Yang mana timnya? Angkat tangan. Kalau Yasmin minta, Yang penting Gino tahu itu bukan pertanyaan dari aku sih. iya nggak apa-apa. Aku senang ditanya-tanya gini. Ya kalau Yasmin minta nikah, aku akan sebagai laki-laki aku harus siap dulu. Secara finansial, secara mental, udah bisa nggak selesai sama diri sendiri tadi, gitu loh. Kalau masih tergoda dengan yang lain, misalnya, ya namanya laki-laki gitu. Kenapa kita mau? Namanya laki-laki. Iya dong. Itu fakta loh dong. Gue pengen cubit ginjalnya. Gak apa-apa loh. No. Dan itu menurut aku fair. Dan itu yang aku sering bicarain juga kok sama pasangan aku, bahwa seperti itu, bahwa aku tuh se-open itu. Daripada aku nggak mau munafik bahwa ya kalau memang aku belum siap. Secara financial, mental. Tapi aku tahu ada satu momen di mana Tuhan akan bilang sama aku, oke, cukup. You have fun already. Ya mungkin di saat itu, kalau memang di sebelah aku ada yang memang setia bersama aku, mau itu Yasmin atau siapapun, and fondasinya dia mensupport aku untuk menjadi pemimpin leader of the family, let's go, masuk ke pernikahan. Tapi kalau belum ready, nggak ada angka dong, nggak harus 25, ditanyain kapan nikah 28, lu udah 30 belum nikah, it's okay. I'm happy. Saya happy banget, karena dengan saya nggak menikah, tanggung jawab saya cuma keluarga. Papa, mama. That's it. Tapi kalau udah menikah, Jadi banyak ya? Papa mama dia juga jadi tanggung jawab ya? Iya, papa mama dia, pas anak nanti. Aduh. Berat banget jadi laki-laki ya. Soalnya Perempuan juga berat loh. Perempuan juga berat. Berat juga buat Yasmin kalau menikahnya sekarang. Masih umur segitu, aduh, enggak dok, jangan, kalau kasihan. kita kayaknya lebih mempersiapkan mental sih. Perempuan itu tuh masalahnya omongan orang sih. Misalnya kayak Michelle, kapan kamu nikah? Emang mau biayain aku bilang gitu. Emang mau biayain hidup aku. Kasihan dong ayang aku. Kamu Gitu. udah umur berapa loh? Masa kamu belum nikah-nikah? Biarin aja gini udah enak kok, udah bahagia. Tapi tetap kepikiran kan? Iya pasti. dong, Nggak kayak ya mungkin Allah nggak. kapan gitu. Tapi itu spiritual. Kalau semua orang sih tetap aja kayak kenapa sih gitu. Iya. Cuman ya kayak ya Tapi gimana. buat aku nikah penting. Kalau cowok tuh ada standar yang kayak aku baru denger sih tadi kayak iya juga sih kayak keluarganya kita juga jadi tanggung jawab suami kita kan. Iya. Nah itu loh dok. Menikah itu nggak sekedar cuma berdua kali. Menikah itu tuh menikahkan dua keluarga. Iya, two family ya. Ya tapi aku nggak kepikiran kalau keluargaku jadi tanggung jawab suamiku juga. Semua, termasuk keluarga Termasuk, suamimu iya. nanti akan menjadi tanggung jawabmu juga. Iya. Iya tapi nggak financially kan dok. Ini kan tadi ngobrol. If something happen to me, tiba-tiba aku lagi namanya rezeki, terus lagi tiba-tiba lagi merosot dan secara finansial aku kurang, dan di saat kamu lagi mampu, take over gitu loh. Saling ngisi gak sih kayak kamu something happen loh kayak, Beb ini kerjaan aku lagi mandek. Pasti istri aku juga ketika dia mungkin akan keluarin something dari
sakunya untuk support. Nah, ini tuh kan butuh sama-sama punya prinsip itu gitu loh. Gak gampang Michelle Gak gampang. pokoknya menikah itu. Bener kan? Bener kan? Iya, beneran enakan single sih sebenarnya. Iya. Enak tuh temen aku single. Mantap lah temen gue Enakan tuh. single sebenarnya. Santai. Santai. Umur berapa itu? Apa gitu? Aku pagi bangun, hap, dari atas cuma teriak, apa sarapannya gitu. Coba kalau kamu sudah nikah, Oh nggak bisa. kamu akan bangun pagi jam 5:30 Dari untuk malam, ngurusin anak kamu sarapan. Dari malam udah yang kayak, Mbak potong ini ya, jangan masuk freezer, kulkas semuanya. Nah. Pagi aku udah bangun, udah cakcuk, semua udah makan, baru aku mandi. Allahu Akbar gitu kan. Kayak wow gitu. So, stay single. Stacy. Dok. Thank you Michelle dengan Gino sudah datang ke sini. Mudah-mudahan filmnya sukses. Amin. Thank you dokter. Haris, aku titip salam untuk si kecil siapa namanya? Humaira aja. Humaira. Keren banget aktingnya. Dengan gurunya juga, Michelle Judith. Keren banget. Thank you very much. Mudah-mudahan sukses filmnya.